senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini subuh-subuh seperti biasa, aku ajak kalian untuk masak lagi di dapur aku. Ini aku sekalian aja buat masak lauk dan bekal sekolah untuk Mas Fata ya. Di sini aku punya ikan sama tahu. Nah, nanti ini dibikin jadi 2 menu. Oke, ikutin terus videonya. Sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan segala urusannya, baik itu rezeki, kesehatan, jodoh, apapun itu, pekerjaan, semuanya dilancarkan. Amin ya Allah. Nah, ini lanjut lagi. Ini untuk kemasakannya. Ini untuk tahunya nanti aku mau bikin untuk kayak, sebenarnya kalau tahu ini lauk juga ya, bukan untuk sayur mayur. Cuma di sini aku bikin tumisan aja untuk temennya si ikan ini. Nah, tahunya sendiri ini aku mau potong dadu seperti ini aja. Ini tahunya bagus banget, kayak lembut gitu loh. Lembutnya tuh nggak hancur juga, tapi nggak kekel lah, tapi dia lembut gitu. Tapi aku nggak suka tipikal untuk tahunya yang agak sedikit mengkal banget gitu, kayak agak sedikit keras, karena itu kalau untuk digoreng itu kayaknya kurang menurut aku ya. Kalau untuk digoreng itu enaknya tahunya itu yang kayak gini gitu, kayak sutra lah, ibaratkan lembut gitu, tapi dia nggak hancur gitu. Tapi ada yang hancur banget ya, itu saking lembutnya. Jadi itu pun enak kalau untuk digoreng, tapi harusnya gorengnya jangan yang terlalu tipis-tipis, jadi harus agak sedikit tebal. Pokoknya kayak gitu. Aku nggak suka tahu yang kayak keras, kayak bahasa Cikarang tuh ngebagel kayak gitu ya. Itu nggak akan, kurang enak gitu menurut aku. Bukan yang nggak enak, kurang enak tuh ya untuk digoreng ataupun di apapun itu. Nah, ini aku ada ikan cuek. Ini ikan cueknya ikan cuek basah, salem gitu. Ini mau aku goreng aja. Dan tadi juga aku beli untuk kucing aku ya, itu udah aku rebus. Jadi kucing sama majikan, babu sama majikannya tuh masakannya sama kayak gitu ya. Jadi yang satu direbus, yang satu ini di sambal balado ya, kayak gitu. Jadi namanya anak bulaku juga kan keluarga aku, jadi dia juga harus makannya juga yang enak-enak gitu. Bahkan ya kalau kayak aku gitu kan, ketimbang kucing aku yang gak makan, mendingan udah deh mereka aja gitu. Tapi kalian jangan yang terlalu yang negatif lah. Terus anaknya sih nggak gimana ngemelain kucing, ya enggak lah, tetap aja anak mah selalu ada. Insya Allah untuk keluarga mah ada. Maksudnya dibandingkan kayak kita tuh harus masak yang kayak gimana, terus stok makanan kucing aku habis, nah itu tuh aku harus bagi 2, karena aku juga harus memikirkan mereka kayak gitu ya. Jadi dalam video itu jangan terlalu dibawa serius, dan jangan juga terlalu dibawa yang terlalu aku dubbingnya kayak gimana gitu. Kalian langsung menafsirkannya kayak seperti apa kayak gitu ya. Jadi dibawa santai aja, ini cukup cuma hiburan aja. Ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya. Nah, ini aku udah siapin untuk perbumbuannya. Ini ikannya udah aku goreng-goreng kayak gini. Pokoknya gorengnya sebenarnya kalau untuk kayak ikan balado kayak gini tuh gorengnya nggak usah terlalu yang sampai garing banget ya. Cukup kayak yang agak coklat sedikit aja. Tapi kadang aku juga kalau lagi yang masaknya dialih-alihin kemana, kadang itu kelupaan ya, kadang suka garing gitu. Tapi ya nggak apa-apa, balik lagi tuh ke selera. Kalau aku mah yang nggak terlalu garing oke, garing juga oke. Jadi kayak gitu. Biasanya sih kalau terlalu garing untuk bumbunya nanti takutnya nggak terlalu meresap, jadi harus diairin dulu. Nah, ini aku lagi siapin, dan Abang Neko ini mau bantuin ngerepotin. Jadi karena dia tahu ini aku masaknya ikan cuek gitu, mungkin ada bau-baunya ya kayak gini gitu. Biasanya dia nggak akan naik-naik kalau bukan cuek mah. Ini karena cuek gitu kan. Jadi dia tuh penasaran gitu. Kata dia mungkin itu ikan aku kok dimasak lagi, itu kan jatahnya aku. Kenapa itu dimasak lagi? Kayak mana kan? Gitu. Kenapa udah ngebeliin kok dimakan lagi? Borok sikut lah nanti dia. Bohong, bercanda ya. Jadi ini tuh emang jatahnya kucing-kucing aku tuh udah aku rebus dari kemarin gitu kan, karena ini kan belinya kan ikan kemarin ya. Nah, jatah-jatah mereka itu udah aku rebus dan aku taruh di kulkas. Nah, ini aja dia kegatelan aja hidungnya gitu, ngambu-ngambuin. Ini disangkanya punya dia, makanya dia naik-naik. Nah, oke, ini lanjut. Ini aku siapin bumbu-bumbunya untuk masak tahu. Tapi ya kayak gini nih kalau masak ya, kalau di 2 tunggu sekaligus. Jadi udah yang satu lihat-lihat lagi, karena ya kayak gitu kalau misalkan nggak ditungguin biasanya aku tuh kayak yang suka gosong kayak gitulah. Pokoknya aku orangnya yang benar-benar pelupa banget kalau untuk masak. Jadi aku tuh minusnya kayak gitu ya, kalau masak apapun walaupun itu harus ditungguin. Kalau misalkan enggak, aduh bahaya.
takut kebakaran gitu kan. Kadang aku pernah sih beberapa kali kayak yang sampai Masya Allah gitu, hampir aja gitu, seringnya kayak gitu. Jadi apapun masakannya yang harus lama itu kalau bisa ya aku standby di dapur itu gitu, jangan yang ditunda-tunda. Ngapain pasti ada aja kejadian yang entah itu gosong, entah itu minyak udah panas banget kayak gitu, pokoknya sering banget. Jadi aduh, harus dihitungin deh kalau aku itu kejelekan aku, jangan ditiru ya. Nah ini balik lagi ke masakannya. Itu tadi ikannya kan aku udah goreng untuk babak pertama. Babak pertama. Jadi yang pertama itu, yang kedua aku lagi goreng lagi. Dan ini langsung di satu tungkunya aku langsung mau goreng tahunya. Nah ini untuk tahunya digorengnya jangan terlalu yang sampai kering banget gitu ya. Ini sengaja aku pengen agak sedikit lembut karena nanti dimakannya juga tumisannya itu kayak lembut gitu, nggak kalau keras kayaknya gimana gitu. Jadi ini setengah matang aja udah aku angkat. Dan ini untuk ikan goreng yang kedua, ini juga udah mau dikit lagi matang. Ini nanti bakalan aku angkat. Jadi kayak gitu ya. Yang satu tunggu ini untuk goreng ikan, yang satu lagi untuk goreng tahu. Pokoknya di bolak-balik itu selagi bisa aku tetap di standby di dapur gini, entah nyuci piring, entah lap-lap, entah ngapain gitu. Kalaupun seandainya nggak ada yang dikerjain, main handphone juga ya tetap gitu aku tungguin di depan kompor ini karena aku biar nggak lupa. Nah kayak gini nih udah ikannya semuanya. Itu bekas ikan kan minyaknya kayak gitu ya, tuh hitam gitu. Biasanya itu udah nggak aku pakai lagi, terkecuali misalkan masih ada yang digoreng untuk ikan-ikan lagi. Nah itu biasa masih aku pakai, tapi karena stok ikannya udah nggak ada, mungkin ini udah nggak dipakai lagi gitu, karena untuk yang lain-lain ini pasti amis. Tapi kalau kayak tahu, tempe itu bisa berulang-ulang aku pakai ya. Terkecuali ada ikan asin, misal aku punya ikan asin gitu stokan. Nah untuk minyak dari ikan sendiri itu masih aku pakai gitu, karena selepas dari ikan asin baru nanti nggak aku pakai. Oke, ini tahunya juga udah mateng dan ini mau aku sisih-sisihin dulu. Enggak deh, ini ada lagi. Goreng 2 kali karena minyaknya memang aku pakainya nggak sampai full penuh gitu ya. Kalau misalkan banyak kan mungkin 1 kali goreng udah bisa, tapi ini jadi 2 kali goreng. Ini udah matang tahunya yang kedua, ini mau langsung aku angkat aja. Ini aku senang banget pakai wajan Jawa ini, sebutnya ini wajan Jawa ya. Karena dia tuh benar-benar anti lengket gitu loh. Tapi waktu lagi pertama-tama kali beli mah ya memang sih kelihatan lengket, tapi tetap kadang suka lengket-lengket gitu. Tapi sekarang ini udah enggak ya. Ya walaupun kadang-kadang ya masih lengket. Misalkan lengketnya itu ketika aku lagi numis, terus mungkin kayak nyucinya nggak terlalu yang sampai gimana gitu kan. Nah itu besoknya ngegoreng itu agak sedikit lengket. Tapi kalau misalkan nyucinya selagi bersih banget itu nggak lengket sama sekali. Jadi ini aku suka banget pakai wajan-wajan seperti ini. Pengen banget punya pan-pan kecil kayak gitu, apalagi yang buat goreng dadar telur tuh aku suka banget. Karena aku ngeliat Mbak Isa wajannya atau pan-pan itu dia banyak banget, sedangkan aku mah cuma pakai ini gitu. Karena aku mikirnya naruhnya di mana, kalau banyak-banyak aku nggak terlalu suka yang pengen gitu, tapi bingung naruhnya aja gitu. Tapi kalau untuk yang pan-pan kecil aku juga suka banget. Next lah aku pengen banget tuh yang buat dadar telur. Jadi kalau misalkan dadar telur kan aku biasanya kadang suka di wajan Jawa ini gitu kan, tapi pengen punya tuh yang kecil karena lucu gitu. Tapi selebihnya aku tetap cintanya ya wajan-wajan seperti ini. Tapi bukan berarti aku nggak suka pan-pan yang estetik gitu, aku suka banget gitu, suka lah ya. Tapi ya kayak gitu, kalau memang masih ada yang ini udah aku pakai aja yang ini kayak gitu. Nah ini untuk masak tumisan tahu. Ini udah ada bawang merah, daun salam, cabai bawang, pokoknya semuanya dimasukin, ditumis iris aja. Nah ini terus langsung kita masukin si tahunya. Nah suka banget kalau numis-numis itu pakai daun salam karena berasa untuk makanannya tuh wangi gitu dan lebih enak menurut aku. Dan ini nggak lupa juga aku kasih kecap kencana karena masih ada ya. Itu kemana aku beli berapa gitu, karena memang bentuknya kecil-kecil jadi agak boros juga. Jadi paling dipakainya bisa cuma 3 atau 4 kali masak aja kayak gitu. Jadi aku juga pakainya nggak yang terlalu banyak banget, cuma kayak manisin untuk si makanannya aja gitu, biar lebih cantik warnanya tuh kayak gini, nggak terlalu pucat kan. Kalau tadi kan tahunya kan putih banget,
dan ini agak sedikit kayak coklat-coklat seperti itu. Terus lanjut di wajan kedua, ini aku mau langsung panasin atau tumis bumbu untuk ikan baladonya. Untuk ikan baladonya sendiri ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Nah ini harusnya dikasih salam, serai kayak gitu tuh lebih mantul lagi. Cuma karena serainya nggak ada, jadi di sini aku pakainya salamnya aja. Ini ditumis semuanya sampai benar-benar harum. Ini baru nanti kita masukin untuk si ikannya. Tapi sebelum itu aku masukin nih kayak bumbu kaldu, dan ini aku kasih garam sedikit sama penyedap sedikit aja. Aku lebih suka karang tuh kayak pakai kaldu-kaldu aja, cukup misalkan satu bungkus juga sebenarnya cuma tinggal dikasih garam sedikit aja sama penyedap sedikit, udah gitu, dia tuh udah enak banget. Nah ini ditumis-tumis lagi, dibolak-balik lagi untuk bumbu-bumbunya, bener-bener sampai si bumbunya itu mateng ya, biar itu nanti nggak bau langu. Dan ini bumbunya juga udah, menurut aku tuh udah mateng. Terus ini langsung aja nanti aku mau masukin untuk ikannya sendiri. Jujur kalau misalkan masak itu kalau udah ada bahan-bahan di kulkas ya, itu enak gitu kalau pas subuhnya mau masak. Jadi kita memang nggak mikirin lagi. Jadi pagi-pagi jam 6 atau setengah 7 itu tuh kita udah masak buat satu menu seharian, itu tuh udah tenang gitu kan. Jadi kita paling nyelesain tugas-tugas yang kecil-kecil kayak nyapu, kayak ngepel gitu kan. Itu pun kan kalau ada cucian ya kita cuci, tapi kan cucian nggak nyuci tiap hari sekarang ini alhamdulillah. Jadi ya kayak gini gitu, enak kalau udah masak. Udah, beban aku tuh yang paling berat tuh aku memang masak ya, karena masak ini diburu-buru. Ini kan masalah perut kan. Kalau perut kan biasanya kalau udah lapar gitu nggak bisa nunggu, takutnya nanti telat makan kayak gitu. Biasanya juga kalau orang kalau lagi lapar itu galak. Kayak gitu ya bahasanya ya, kayak suami aku tuh kalau misalkan lapar bula ini kayak gitu. Pokoknya jadi aku harus buru-buru masak gitu buat mereka tuh pada makan. Jadi kalau misalkan ini udah selesai untuk kerjaan lain, misalkan belum kepegang, aku masih santai. Tapi kalau misalkan untuk masakan ini belum kepegang, aduh gedebak-gedebuk banget beneran deh, kayaknya kacau kalau misalkan aku tuh belum apa yang dipegang tuh yang lain dulu gitu ketimbang masak, itu kacau gitu. Jadi kayaknya lama gitu, aku harus nyelesain biasanya tuh masakan dulu baru hal yang lainnya kayak gitu. Pokoknya kalau udah masak mah tenang banget, mau nyapu ke, mau ngepel ke, abis ini kita mau rebahan lagi tuh udah tenang ya, kata kalau bahasa lagi magernya kalau aku gitu. Yang penting kalau kerjaan yang lain bisa diselesaikan siangnya. Kalau misalkan aku memang nggak sibuk, tapi alangkah baiknya semuanya dikerjakan berbarengan, biar kalau misalkan di jam 7:30 rumah udah rapi banget, tinggal rebahan, masya Allah itu udah enak banget. Udah me time berumah tangga tuh udah indah banget perasaan deh. Udah megang handphone jam segitu tuh udah indah banget. Tapi balik lagi, namanya ada anak sekolah kayak Neji kan pulangnya kan kalau kelas pagi ya jam 9, jadi mau gak mau aku harus berangkat lagi kayak gitu, antar jemput kayak gitu bolak-balik ya. Jadi ya paling istirahatnya tetap aja gitu siang-siang juga. Nah ini udah selesai alhamdulillah 2 menunya. Ini sekarang mau aku pisahin. Ini buat Mas Fata dibawa, aku bawain 2 potong. Terus untuk sayur tahunya juga aku bawain juga, tapi aku bawainnya sedikit aja karena Mas Fata itu sebenarnya jujur ya masih kurang suka kalau untuk sayur-sayur, kecuali dia sayurnya tuh kayak sayur labu di santan, sayur bening, labu gitu kan. Terus kayak apa ya, ya kayak gitu jarang dia untuk kalau sayur-sayuran. Ya paling sayur-sayurannya dicampur-campur gitu baru dia mau. Kalau misalkan dibeda-bedain dia tetap aja gitu pilih-pilih, mending ngambil lauknya aja kayak gitu. Nah ini kataku dimakan, ini ibu udah capek-capek buatin dari subuh gitu kan. Kalau nggak dimakan ibu sedih, tapi alhamdulillah pas pulangnya itu habis. Dan aku tanya, ini dimakan Mas Fata atau dimakan temennya? Tidak dimakan apa Mas Fata kok bu, kata dia gitu. Ya alhamdulillah. Terus ini udah jam 6:30, ini langsung aja aku nganterin Neji sekolah. Begitu juga tadi Mas Fata ya, jadi Mas Fata dulu baru Neji. Nggak kerasa ini udah siang hari, nggak siang sih, ini udah sore lah, ini asar. Terus ini aktivitas aku lanjutinnya di asar gitu ya. Selepas tadi pagi ini aku mau penagihan invoice wifi karena ini udah di tanggal 6. Ini udah melewati jatuh temponya, harusnya sih tanggal 5, tapi terkadang orang itu suka yang kayak gitu dah, pokoknya di tanggal 5 juga belum. Jadi udah aku sengaja lewatin dari satu tanggal jatuh temponya biar serentak gitu ya pada bayar semua. Tapi ya tetap aja adalah beberapa yang belum dan harus PR gitu, masih tetap nagihin.
Dan ini pokoknya nagihin ini tuh bener-bener yang dari sore gitu. Aku sengaja sih dari sore, kalau dari pagi tuh panas dan aku masih sibuk biasanya pagi-pagi ya, apalagi siang panas banget cuaca sekarang ini. Jadi dimulai biasanya selepas habis asar. Dan kadang kayak gini deh, misalkan satu nagihin kalau orang yang namanya udah akrab, jadi kadang satu rumah itu bisa lama yang ngobrol dulu, yang apa dulu, pokoknya kayak gitu. Dan sampai nanti tuh nggak kerasa udah malam ya. Ini perjalanan aku pokoknya dari rumah satu ke satu yang lainnya. Mama ini sayang. Nah, selepas nagihin wifi, ini aku ketemu kucing. Ini kucing udah lama banget yang suka lalu lalang di kampung aku. Dia ini udah tua banget ya. Ini udah banyak yang luka-luka gitu, tapi badannya masih tetap besar. Jadi aku sempatin, ini kebetulan beli makanan kucing, aku kasih dulu. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, ini tempatnya tuh kayak di jalan gitu ya, sepi.